yang untuk Bu Ellen, Romo, dari untuk Bu Ellen, Pascalina Guan Waha Vimu. silakan dibacakan Bapak Andre. Iya. Apa contoh sederhana yang bisa menggerakkan hati umat terhadap sebuah pertanyaan singkat tentang siapakah sesamaku? Sebab situasi sekarang ini umat sebenarnya tahu tetapi cuek dan tidak mau peduli tentang hal ini. Bahkan terjadi pada umat yang memiliki pendidikan yang sangat baik, namun sikap solidernya sangat kurang. Terima kasih. Silakan Bu Ellen. Ini pertanyaan buat Bu Ellen. Untuk meningkatkan rasa empati, solidar itu butuh mengalami juga ya. Jadi kalau kita memang dalam perjalanan itu diizinkan juga mengalami banyak kesulitan, tantangan, saya pikir itu juga bersyukur ya, karena kita akhirnya berkembang dalam kemampuan atau kapasitas berempati. Nah, selain itu memang ya lewat doa, refleksi, kitab suci, dan kemudian seperti tadi mengidentifikasi ya, jadi belajar dari para tokoh. Kalau saya sendiri, karena saya pernah mengalami ya, bagaimana saya mendapatkan bantuan dan itu menghadirkan Yesus buat saya. Jadi saya merefleksikan tema yang minggu ketiga ini bahwa kehadiran saya bagi orang lain juga sejauh kapasitas yang mampu saya lakukan, entah itu hanya mendoakan, hanya menyapa, menelpon, itu pun sudah cukup gitu. Dan itu bisa membangkitkan harapan bagi yang menderita, kekuatan dan sukacita. Jadi apa ya, tadi pertanyaannya cara yang sederhana ya? Iya, apa? Iya betul. Cara yang sederhana ya, melatih empati begitu. Ya berani memberi, berkorban, walaupun tidak pengen, lakukan dulu. Nanti perasaannya mengikuti. Saya pikir mungkin kadang-kadang kita malas ditelepon orang, disuruh minta tolong ini, itu kita sendiri padahal pengen menyelesaikan tugas kita. Nah, tapi coba kita menyangkal diri ya, di sini latihan untuk menyisihkan sebentar. Nah, itu butuh latihan saya pikir. Tidak ada jawaban ujuk-ujuk ya, tapi semuanya berlatih. Itu saya pikir, Pak. Baik. Pak Andre, mohon maaf saya potong. Lalu ini ada pertanyaan dari Romo Yohanes Nomel dari, apakah bisa ditambahkan satu refleksi bahwa kehadiran Yesus dalam perahu adalah tanda Yesus hadir dalam rumah kita. Jadi walaupun kita punya tantangan, namun keluarga kita sadar bahwa Yesus sudah ada. Ya, gereja, perahu adalah simbol dari gereja, keluarga adalah gereja unit paling kecil. Maka bisa ditarik refleksi ke situ, ya, keluarga adalah gereja. Bagaimana menjawab pertanyaan umat bahwa ini adalah akhir dunia? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa menjawab apakah ini tanda-tanda akhir, apakah ini sebuah akhir zaman atau tidak. Tetapi tetap waspada, terus memperjuangkan atau melaksanakan pertobatan, membentuk pribadi kita, keluarga kita, gereja kita menjadi pribadi lebih baik, rasanya itu lebih relevan untuk kita saat ini. Karena itu yang menjadi pesan Yesus juga. Bagaimana kita tetap mendorong untuk saling membantu sesama di saat ada ketakutan untuk mendekati sesama karena corona. Manusia diberikan aneka macam cara untuk bisa berkomunikasi pastinya, apalagi di saat seperti ini, lewat handphone memberi kabar, termasuk saling mendoakan. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah dan juga komunikasi kita dengan sesama sebetulnya. Ketika kita mendoakan sesama kita yang sakit, sesama kita yang berkekurangan, kita tidak bisa bantu apa-apa lagi, doa adalah bantuan yang tepat. Sebuah bela rasa kita terhadap mereka yang menderita. Itu. Romo Pur atau narasumber yang lain, silakan kalau memang menemukan ada di direct message, di kolom chat ada yang bisa mau dijawab, silakan. Dari Romo Pur dulu. Romo Yosef yang baca saja. Yang mana? Karena saya juga nggak tahu pertanyaan yang... mungkin diurutkan saja ya, nanti mungkin Romo Yosef tahu, oh ini cocok untuk siapa, ini cocok untuk siapa gitu. Okay. Maaf loh. Ya. Berarti saya harus baca satu-satu nih. Bagaimana cara yang mudah untuk mempermudah umat mengikuti proses ber-BKSN? Karena umat khawatir merasa bosan mengikuti proses pendalaman iman
karena penjelasannya amat panjang sehingga bisa menimbulkan kekacauan. Bagaimana? Ini Romo pun bisa jawab. Supaya umat tuh nggak bosen, gimana Romo? Ya, menurut saya sih sebetulnya bagaimana kita menyampaikan tema-tema BKSN ini itu tergantung dari ini ya, kreativitas dari masing-masing fasilitator. Saya sudah mengatakan tadi bahwa buku panduan itu bukan buku harga mati, jadi harus sesuai dengan gagasan pendukung, memang harus sesuai, tetapi penyampaiannya itu harus disesuaikan dengan tingkat intelektual masyarakat. Bahkan kalau mempunyai kreativitas sendiri untuk menyampaikan itu penting. Karena kan kita juga tidak tahu ya umat kita ya. Saya kan sebagai pengajar kitab suci juga mengandaikan apa yang saya tulis itu dibaca oleh mereka yang pernah belajar kitab suci. Tetapi kan dalam penyampaiannya nanti para fasilitator dan juga berpikir bahwa umat kita itu juga ada yang driver, juga ada yang petani, ada yang pedagang. Jadi ini adalah tugas berat sebetulnya, saya harus mengakui bahwa ini adalah tugas berat dari fasilitator atau pastor atau suster yang mendampingi untuk membahasakan apa yang saya tulis itu ke dalam bahasa mereka. Jadi saya itu hanya memberikan dasar-dasar supaya nanti dalam penafsiran tidak terlalu melenceng jauh. Di Kupang, Sylvester Tena dari Kupang, tema BKSN tahun 2021 sangat menarik yang sesuai dengan situasi kita saat ini, sesuai dengan konsep hidup manusia saat ini mengalami pandemi. Hal ini juga disadari sebagai akibat dari keserakahan dan kesombongan manusia yang terlalu mengandalkan kehebatan dan kemampuan manusianya dan mulai mengesampingkan Tuhan. Berdasarkan konteks pemikiran ini, apakah bisa didahului dengan pertobatan sehingga kita bisa diajak untuk merenungkan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan suka dan duka kita manusia? Sehingga tema pertemuan keempat bisa didahulukan sehingga sebelum tiga tema lainnya, supaya kita menyadari dan bertobat bahwa pandemi ini sebuah upah kelalaian manusia yang sudah mulai melupakan Tuhan. Saya coba jawab saja, atau nanti disempurnakan oleh Romo Purnomo. Tema-tema yang ditawarkan adalah sebuah tema yang berkesinambungan. Maka tidak bisa lompat pertemuan keempat diubah pertemuan pertama, terus begitu. Pasti ada alurnya, di mana pertemuan keempat menjadi pertobatan kita. Setelah kita memahami firman Tuhan, kita diajak untuk bertobat. Kalau sisi pertobatannya juga sebetulnya bisa kita gali dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sebetulnya. Dari doa tobat, atau dari kesadaran kita kurang memahami firman Tuhan, atau seringkali tidak peduli dengan firman Tuhan. Jadi gitu, daripada merubah urutan BKSN. Saya harap bisa menjawab, entah ini Romo atau Sylvester Tena. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus. Misalnya dalam pertanyaan refleksi minggu pertama, kedua, dan ketiga, kita bisa tuh menggali sisi pertobatannya juga bisa. Dalam refleksi, dalam permenungan, silakan. Pak yang mau bertanya sesuatu yang belum jelas, silakan diketik di kolom chat. Saya baca dari Eko Wahyono, Kuskupan Malang, untuk Romo Yosef. Para murid di perahu mengalami ketakutan, padahal mereka adalah nelayan profesional. Apa sebetulnya penyebab ketakutan sehingga menghilangkan akal sehat mengira Yesus itu hantu? Betul, para murid adalah nelayan yang sudah terbiasa dengan situasi yang seperti itu. Makanya teks Injil Matius tidak mengatakan mereka ketakutan karena angin gelombang itu. Mereka menjadi ketakutan setelah melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. Nah, bagi masyarakat Timur Tengah waktu itu, saya sudah mengatakan bahwa laut itu tempat Allah mengurung roh-roh jahat, kuasa kegelapan, banyak makan korban juga, sehingga ya dari mitos-mitos laut itu tempat hantu. Maka ketika situasi seperti itu mereka melihat ada seseorang berjalan di atas air, yang manusia kan tidak ada yang bisa berjalan di atas air, maka mereka langsung ketakutan.
mau ditekankan ketidakmampuan para murid dalam mengenali Tuhan yang hadir. Itu. Teks Matius sendiri tidak menitik beratkan mereka ketakutan karena angin taufan itu. Terima kasih, pertanyaan bagus. Dari Vidi PR, ini teman saya kayaknya nih, Romo Vidi. Pertemuan 1 dan 3 bahasanya tema bagus. Adakah pertanyaan permenungan tiap pertemuan? Saya jawab ada, di bukunya nanti, di soft file-nya ada. Atau Ibu Bapak Suster Romo bisa memperkaya dengan pertanyaan-pertanyaan pendalamannya. Hanya ada satu pertanyaan utama yang disampaikan dalam bagian pengantar tadi. Di bukunya ada. Silakan Romo Vidi melihat. Romo Purnomo siap-siap untuk menjawab juga ya. Jadi jangan saya yang jawab semuanya. Ya, Romo Yang Yusuf buat soalnya saja. Romo Purnomo. Tugas saya menulis saja. Saya jawab hanya apa yang saya sok tahu aja. Tema BKSN sangat mendalam. Saat ini manusia lebih oke. Nggak ada pertanyaan di sini. Dari Kupang, Romo Faris Paut. Salam Romo. Bagaimana kita menjawab pertanyaan umat yang seperti pandemi ini dari Tuhan atau dari mana? Jeng. Menarik ini. Pasti keluar, yakin saya, dimanapun. Bagaimana menghadapi dan membantu sesama dalam keadaan putus asa, melihat Tuhan sebagai hakim yang tidak adil, bukan penolong. Mungkin saya jawab yang kedua dulu. Pertolongan Tuhan selalu hadir. Ketika kita bernafas, ketika kita bergerak, masih hidup, ketika kita buka mata, kita masih ada ke keluarga-keluarga yang masih kita punya, masih bisa makan meskipun sangat terbatas atau dibatasi. Itu yang saya ajak tadi, itu melihat pengalaman kita secara utuh. Jangan terus negatif-negatifnya terus, tapi secara utuh. Dan itu sangat amat membantu. Barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan diberi perkara yang besar. Nah, soal pandemi ini dari Tuhan atau dari mana, sebetulnya jawabannya panjang lebar ini. Bisa cek Bible Learning, saya udah pernah bikin video itu. Atau Romo Pur mau jawab, silakan. Ya, saya coba menjawab ya. Tapi ini dari perspektif saya. Jadi kalau menurut saya, ini saya juga belajar dari para ilmuwan, para saintis gitu ya. Jadi sebetulnya menurut pendapat saya, apakah ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan itu tidak relevan. Karena memang pandemi ini menurut saya sih faktor dari kelalaian manusia dalam menjaga alam. Jadi Tuhan sudah memberikan semuanya serba harmonis, serba teratur, memberikan kebaikan. Tetapi ketika manusia dengan keserakahannya itu merusak alam, yang dulu virusnya itu dengan tenang hidup di dalam hewan tertentu itu kemudian dibunuh, kemudian virusnya pindah ke tubuh manusia, manusia sendiri nggak siap, yaitu yang membuat pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga sebab kita tidak menghargai ciptaan Tuhan yang paling mulia, yaitu diri kita sendiri. Jadi menurut saya, kita itu sudah diciptakan Tuhan dengan tubuh yang di dalamnya ada semacam kekuatan untuk menyembuhkan segala macam penyakit ya. Akan tetapi karena kita itu tidak merawat tubuh kita, misalnya dengan makan yang tidak sehat, dengan segala macam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh kita menjadi lemah. Dan itu membuat membuat daya tahan tubuh kita itu tidak kuat. Sehingga virus bisa masuk dan tubuh tidak bisa melawan. Ini perspektif saya, mungkin ada kesalahan juga, tetapi sekurang-kurangnya apakah ini datang dari Tuhan atau tidak? Jawaban saya itu tidak. Karena virus juga makhluk hidup juga. Yang butuh inang gitu ya. Hanya ketika semua dirusak, ya kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan. Kita mempersalahkan diri kita sendiri, mengapa kita tidak menjaga ciptaan Tuhan, dan juga ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah tubuh kita sendiri. Itu jawaban saya, yang mungkin terlalu spiritualis ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab pertanyaan dari Romo Dominikus Dulione tentang keledai yang bisa dinaiki 2 orang. Perlu dicatat, keledai adalah binatang beban, bukan binatang tunggangan. Lain sama kuda. Kuda itu besar, bisa 1 orang, bisa 2 orang. Tapi kalau keledai itu hanya bisa mengangkut barang-barang yang kecil atau yang lebih ringan. Jadi bisa dibayangkan si
orang Samaria itu hanya bawa satu keledai tunggangannya sendiri, maka kalau sudah dipakai untuk orang yang dirampok itu ya dia nggak bisa naik lagi. Kalau nggak keledainya nanti kelenger jatuh sendiri nanti. Di kisah Imamat itu ada kisah bahwa keledai-keledai itu di apa ya, diberi tugas mengangkat barang-barang hasil panen. Nah itu seringkali diceritakan mereka jatuh, mereka runtuh di tengah jalan gitu. Maka nggak bisa buat 2 orang. Gitu. Lalu dari Pangkal Pinang, materinya sangat menarik. Sayang pertemuan umat pasti tidak bisa dilaksanakan. Iya betul, karena semua fasilitas karena virtual. Mungkinkah ada metode lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan tema-tema ini? Misalnya film pendek. Dari LBI menugaskan kami, Keuskupan Agung Jakarta, untuk membuat video-video. Jadi nanti setiap minggu akan dibuat videonya. Ada 12 video yang disediakan, 4 video untuk dewasa, bukan video dewasa maksud saya, untuk kalangan umum dan dewasa, yang kedua remaja, yang ketiga anak-anak. Nanti akan ditampilkan di YouTube pada saatnya nanti. Jadi jangan takut, umat kalau memang nggak bisa Zoom, bertemu secara bersama-sama, bisa memahami firman Tuhan secara pribadi juga. Kalau memang kebersamaan menjadi tidak mungkin, bahkan sangat sulit. Videonya sedang diproduksi, gitu. Videonya nggak panjang, paling 7-10 menit supaya bisa dinikmati. Caranya itu ya macam-macam ya. Dan lagi dalam situasi pandemi ini juga lebih susah lagi. Tentu saja video kemudian slide yang menarik itu sangat membantu. Tapi sekali lagi ya, ini adalah kreativitas dari masing-masing fasilitator. Ya saya mohon supaya berpikir keras untuk hal ini gitu. Terima kasih. Baik, pesan mungkin yang perlu diingat juga dalam ber-BKSN, kualitas harap menjadi nomor 1 dibanding kuantitas. Memang bahannya banyak, tapi alangkah baiknya kalau mungkin tidak perlu semua juga untuk dipaparkan. Kita memilih bahan-bahan yang kira-kira cocok dengan umat kita, dengan situasi kita, karena kan memang pasti berbeda-beda. Jadi bahan-bahan BKS ini sebuah tawaran. Ada banyak, kita kayak masuk ke pasar, tinggal silakan dipilih mana yang mau kita ambil, yang mau kita masak, yang kita sajikan. Seperti itu analoginya. Nah ini ada pertanyaan lagi Romo Purnomo tentang 3 subtema pertama. Itu kan Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, kehilangan dan menderita. Itu apakah sebuah tingkatan, sebuah benang merah, atau sebuah tahapan memang putus asa dulu, kehilangan, terus baru menderita, atau bagaimana? Oh ya, sebetulnya saya juga mendapat perintah dari hasil rapat pengurus LBI dengan para pakar ya. Tetapi kan itu tidak ada tingkatan sama sekali ya. Saya berpikir tidak ada tingkatan sama sekali, tetapi mereka yang putus asa, mereka yang menderita, mereka yang kehilangan itu kanlah bagian dari situasi kita sekarang ini ya. Memang sih bisa dibolak-balik, tetapi ya nggak usah dibolak-balik, omong bukunya sudah tertulis seperti itu ya. Jadi tidak ada tingkatan sama sekali. Itu hanya untuk menggambarkan, oh hari ini kita membahas tentang situasi orang yang putus asa, hari ini kita membahas situasi orang yang menderita dan seterusnya. Gitu. Itu Romo Yusuf.